Oke, salsa pate, pate. Salsa pate, Marcelino! Seperti yang dibilang J, kita harus percaya pada tim ini. I love the chase and I fight and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't Naturalisasi bukan jurus baru PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Program ini sudah dilakukan sejak 2010, namun 2 tahun terakhir menjadi pergerakan paling agresif PSSI. Tahun ini PSSI sudah menaturalisasi 9 pemain di skuad Merah Putih. Sebut saja nama-nama seperti Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdonk, Martin Pas, Jens Raffen, Mees Hilgers, Eliano Reinders dan Kevin Dix. time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Tak melulu soal naturalisasi, timnas Indonesia juga banyak mengukir prestasi. Sejumlah prestasi membanggakan diukir timnas di level senior hingga timnas putri. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong ini mengejutkan sepak bola Asia setelah menyingkirkan Korea Selatan melalui drama adu penalti pada babak perempat final. Garuda Muda nyaris saja bisa tampil di Olimpiade Paris andai menang lawan Uzbekistan di semifinal. Kekalahan dari Uzbekistan di semifinal dilanjutkan dengan kegagalan dalam perebutan posisi ketiga lawan Irak. Dan mimpi Indonesia tampil di Olimpiade harus dikubur dengan kekalahan dari Gini di play-off Olimpiade Paris. Prestasi bersejarah lainnya terukir saat timnas Indonesia senior lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Perjalanan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kian membanggakan setelah mendulang 6 poin. Indonesia menjadi tim ASEAN dengan poin tertinggi sepanjang sejarah putaran ketiga kualifikasi. Salah satu momen paling bersejarah terjadi ketika Indonesia membungkam Arab Saudi 2-0 di GBK. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola khususnya Timnas Indonesia. Oke guys, kali ini kabar datang dari pemain naturalisasi guys. Dikabarkan akan merapat lagi 3 pemain naturalisasi dari Belanda. 3 pemain ini bermain di liga-liga top Eropa dan akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain nanti guys. Kabarnya seperti itu yang kita terima melalui bola.com. Ketiga pemain itu yaitu salah satunya sudah tidak asing lagi tentunya dan pernah ke Indonesia menyaksikan laga antara Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun lalu guys. Yang pertama adalah Oli Romeni. Bahwa Oli Romeni ini dikabarkan tinggal menunggu sumpah WNI-nya saja guys. Karena berkas-berkasnya sudah diproses dan tinggal menunggu sumpah WNI untuk bisa bermain bersama Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys. Yaitu nanti bulan Maret kita akan bermain melawan Australia dan Bahrain. Oli Romeni ini pemain grade A. Dia bermain saat ini dia bermain untuk klub Oxford United guys, sama seperti Marcelino di sana. Sebelumnya dia bermain di Liga Belanda. Lalu di FC Utrecht dia sekarang bermain di Liga 2 Inggris guys, yaitu Oxford United. Satu tim bersama dengan penyerang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Luar biasa sekalian guys. Semoga si Oli ini bisa lekas disumpah dan bisa tampil nanti di kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 ini guys. Yang kedua adalah Jairo Redwell. Kita sudah tahu Jairo Redwell ini memang si gimbal yang dari dulu kita berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia setelah banyak dirayu tentunya
di waktu kepelatihan Coach Sintayong dia belum memberikan respon yang terbuka, tetapi dengan dijadikannya Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda sekaligus pemain yang sangat legend tentunya di Eropa, ini membuka hati dan pikiran Jerry Redwell untuk bisa dinaturalisasi guys. Rupanya Patrick Kluivert ini jago untuk menego-nego, membicarakan sesuatunya tentang pemain-pemain. Ya istilahnya Patrick Kluivert ini adalah abang-abang mereka lah guys, seniornya dalam bermain sepak bola tentunya. Dikonfirmasi oleh Bapak Kemenpora, Bapak Dito, bahwa Jerry Redwell ini on progress, dalam progresnya, dalam proses, karena bisa dibilang prosesnya itu paper the box lah guys. Jadi berkas-berkasnya sudah berjalan. Ya semoga saja nanti bisa diambil sumpahnya berbarengan dengan Ole Romeni guys. Kita tidak tahu, memang kerja luar biasa PSSI untuk menggait Jerry Redwell ini, sekaligus Patrick Kluivert langsung yang turun tangan untuk menghubungi Jerry Redwell ini. Luar biasa seandainya Jerry Redwell ini benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, makin mewah lini tengah kita guys. Sama seperti Ole Romeni, Jerry Redwell ini termasuk grade A guys. Bukan asal-asalan comot tentunya. Alhamdulillah kita bisa mengamankan Ole dan Jerry Redwell. Sempat bermain di Crystal Palace, Premier League Inggris guys. Yang ketiga yaitu pemain yang sudah malang melintang di Eropa. Dia pernah bermain di Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam, Atalanta. Dia adalah Michael Becker guys. Michael Becker ini adalah pemain yang mempunyai darah Maluku. Dikonfirmasi juga oleh Bapak Kemenpora bahwa Michael Becker ini bakal merapat juga tentunya bersama Jairo dan Ole dengan timnas Indonesia. Tetapi di salah satu kanal YouTube sepak bola, Bung Ropan kemarin meng-share bahwa Michael Becker ini terkendala guys. Sayang sekali guys. Ya entah benar atau tidaknya, bisa kita lihat nanti perkembangannya tentunya. Karena Michael Becker ini terkendala regulasi FIFA guys. Yaitu naturalisasi itu hanya ke atas itu dari bapak dan ibu, lalu ke atasnya lagi kakek dan nenek guys. Nah, ada yang bilang bahwa Michael Becker ini terhalang regulasi FIFA karena dia sudah melewati kakek nenek ini guys, yaitu buyutnya guys. Bisa dibilang seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ada berita yang bagus nanti kita dapatkan. Tetapi menurut regulasi FIFA hanya sebatas kakek dan nenek untuk yang bisa dinaturalisasi guys. Selebihnya ke atasnya sudah nggak bisa lagi. Itu menurut regulasi FIFA. Ya saya tidak tahu sepenuhnya kabar ini. Cuman semoga saja ada kabar baiklah tentunya untuk Michael Becker bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Karena ini pemain grade A, bukan kaleng-kaleng. Sudah malang melintang. Masih muda, 24 tahun. Bermain di Atlanta, PSG Paris Saint-Germain, dan dia adalah jebolan dari Ajax Amsterdam guys. Luar biasa sekali. Andainya Michael Becker ini bisa bergabung juga dengan timnas Indonesia. Tentunya lini belakang kita sudah bagus, lini tengah kita semakin mewah, dan lini depan kita semakin tajam tentunya. Michael Becker ini sendiri posisi terbaiknya yaitu bek kiri. Dan ini tentunya bakal menjadi rival dari Kevin Verdong seandainya Michael Becker ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi yang jelas PSSI fokus ke Jairo Redwell dan Ole Romeni guys. Mungkin memang si Michael Becker ini memang terbentur regulasi FIFA untuk tidak bisa membela timnas Indonesia ya guys. Tetapi PSSI menurut Bapak Dito masih hanya fokus ke Ole Romeni dan Jairo Redwell agar diupayakan, dipercepat prosesnya agar bisa nanti bergabung dengan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi memang pelatih kita
Patrick Kluivert ini sedang mengincar satu lagi pemain depan atau pemain tengah, yaitu Ian Maatsen guys. Ian Maatsen ini lagi dibujuk dan dipepet terus oleh pelatih kita Patrick Kluivert agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Ya misalnya saja Michel Becker tidak bisa bergabung, tetapi Ian Maatsen bisa bergabung, tentunya ini kabar yang cukup baik untuk timnas Indonesia. Luar biasa sekali memang target Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah momentum yang terbaik yang kita miliki saat ini untuk bisa merajut asa menuju Piala Dunia 2026. Ya, andainya saja Michel Becker ini tidak bisa merapat, ya dengan besar hati tentunya kita harus bisa menerima regulasi FIFA yang ada, terbentur dengan regulasi FIFA. Hanya kakek dan nenek mentok di situ guys. Bapak, ibu, kakek, nenek. Jadi di atasnya lagi sudah terbentur regulasi FIFA. Tetapi misalnya si Becker ini tidak bisa bergabung dan Ian Maatsen bisa bergabung, tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan. Tetapi menurut Bapak Dito, Kemenpora kita fokus oleh Romeni dan Jairo Ridwell. Luar biasa, mudah-mudahan dipermudah jalannya, dipermudah prosesnya untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia di round 3 nanti menghadapi 4 pertandingan yang akan kita lakoni tentunya, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Tentunya 4 laga yang tersisa ini sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk bisa mendampingi Jepang ke Piala Dunia 2006 lewat runner-up grup C ini. Setidaknya Indonesia harus bisa mengamankan 9 poin guys. Oke lah, dengan Jepang kita lepas. Tetapi Cina, Australia, dan Bahrain harus kita menangkan agar kita bisa meraih 9 poin guys. Ini tidak mudah tentunya, tetapi kerja keras, semangat para PSSI dan para punggawa-punggawa timnas Indonesia serta stakeholder yang ada pastilah tidak akan menyia-nyiakan momentum ini untuk timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026 mendatang. Semoga sedikit informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa mencerahkan dan bisa dimengerti oleh rekan-rekan semua tentang sepak bola Indonesia ini. Doa dan harapan kita semua tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa terus berkiprah di event-event internasional, mengharumkan nama bangsa, dan tentunya mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Terima kasih teman-teman semua yang terus setia mengikuti channel ini. Like dan komennya jangan lupa, dan terima kasih. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan. I'm new. I need to check also the local players, of course, because I think the local players are the heart of Indonesia. And the other players are, of course, super important, but I think we need to focus on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to, implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Well, the local players, I like Marcelino. What I just said to you was that we have a 4-year plan, but I build it up in 2 pieces. The first piece is to impact and to have results. And I told you before, my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important to be directly sharp against Australia. And after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. Players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit?
If you don't have any playing time in your team, you're not match fit, and those are important things.